Visi Indonesia Emas 2045 merupakan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, kemakmuran, dan kebahagiaan pada usia 100 tahun kemerdekaan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki posisi geografis strategis serta karakteristik ekonomi yang beragam. Hal ini menjadikan potensinya yang luar biasa untuk menciptakan domestic value chain, di mana indikator maju ini terletak pada naiknya tingkat GRI per kapita menjadi USD 23.000 hingga 30.300 di tahun 2045. Realitas saat ini, integrasi ekonomi domestik memiliki beberapa teguh hambatan, yaitu pusat pertumbuhan ekonomi masih fokus terkonsentrasi sebanyak 57,8% di Pulau Jawa. Dan yang kedua adalah masih tingginya biaya logistik antar wilayah. Pemimpin Indonesia saat itu adalah para pemuda yang sekarang sedang menimba ilmu di bangku pendidikan. Lalu, apa saja yang harus dipersiapkan untuk menggapai Indonesia emas ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ilmuwan muda Indonesia, saya Lubna, saya Aska, dan saya Tia dari Insan Cendekia Serpong akan mengupas mengenai artificial intelligence dalam bidang logistik menuju Indonesia Emas 2045. Adopsi sederhana dalam teknologi dan otomatisasi digital adalah penggunaan database dalam pekerjaan logistik. Setiap pergerakan data yang ada direkam dan disimpan untuk menampilkan sistem informasi yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan bisnis. Untuk penerapan di dunia logistik sendiri, kini sudah berkembang teknologi bernama Radio Frequency Identification atau yang disebut dengan RFID. Berikut penjelasan mengenai RFID. Distribusi logistik dengan RFID dan IoT. Dalam sebuah warehouse, barang yang keluar masuk akan secara otomatis terbaca oleh RFID gate reader. Proses ini akan membaca teks yang terpasang pada palet, kotak, dan barang secara langsung. Barang akan ditempatkan pada rak yang dilengkapi oleh Smart RFID. Dan proses perakaman lokasi secara otomatis tersimpan sebagai atribut penyimpanan dan pelacakan lokasi barang. RFID Smart Shelf juga akan terhubung dengan RFID Mobile Reader yang dapat diakses oleh customer service melalui gadget. Pembacaan lokasi penyimpanan ini menggunakan metode Real Time Location System atau RTLS dengan menggunakan algoritma identifikasi triangulasi, di mana jarak antara RFID tag dengan dua RTLS akan dapat menemukan posisi barang. Pemindai RFID juga terpasang pada forklift, sehingga sistem dapat menemukan lokasi box, palet, atau hal lainnya yang sedang dicari. Semua pemindai RFID akan terhubung ke cloud sebagai penyimpanan data. Dalam konteks sistem informasi logistik, RFID merekam informasi dalam fase dari kegiatan runutan pasokan dari hulu ke hilir, sehingga implementasi pendeteksi melalui sensor IoT yang disebar setiap proses runutan pasokan akan menghasilkan data yang jumlahnya sangat besar dan heterogen, yang dikenal sebagai big data. Big data mentah akan diolah sedemikian rupa dengan berbagai metode analisis, bahkan bisa memberikan prediksi untuk kebutuhan di masa mendatang dengan melihat tren data yang terjadi sebelumnya. Caranya adalah dengan membuat pemodelan tertentu, lalu menemukan algoritma komputasi penghapusan data, dan kemudian diolah melalui sistem yang cerdas. Big data dapat divisualisasikan untuk memberikan tanggapan dalam lingkungan yang seringkali tidak dapat diprediksi. Dalam beberapa dekade terakhir, para ilmuwan berusaha menemukan material baru dari material-material yang ada. Algoritma machine learning dapat membantu mempelajari karakteristik dari masing-masing material dengan melihat pattern dari komposisi dan propertinya.
Dengan melakukan proses pengombinasian unik dari masing-masing pattern, diharapkan muncul material baru dengan keunggulan lebih baik. Dengan melakukan komputasi dengan algoritma AI, kombinasi pattern dalam jumlah besar sangat mungkin dilakukan, sehingga bisa menghasilkan material dengan spesifikasi yang diharapkan. Hal ini sangat sulit jika dilakukan secara manual. Saat melakukan riset, peneliti membutuhkan bahan-bahan yang jarang ditemukan di pasaran. Ada banyak sekali resources jadi bahan baku, namun sangat sulit menemukan supplier yang memiliki bahan yang dicari, track yang bagus, dan memiliki stok. Algoritma AI mampu membaca data dari ribuan pasar, menganalisa supplier, supplier rating, dan proposal win rate. Algoritma AI memberikan guidance untuk memilih supplier selection di marketplace dengan menganalisis data ekstensif seperti kinerja pasok, catatan kualitas, harga, dan faktor geografis. Melalui AI, perusahaan dapat menentukan pemasok yang paling sesuai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, sehingga memperkuat ketahanan rantai pasokan mereka. Predictive Analytics menggunakan algoritma statistik dan teknik machine learning untuk mengidentifikasi perkiraan yang akan datang dari data-data sebelumnya. Tujuannya adalah memiliki asesmen untuk memprediksi tren di masa datang. Akhir-akhir ini, banyak sekali ditemukan kasus pencurian data. Salah satunya adalah data kartu kredit. Dari sejumlah kumpulan data besar terkait transaksi rantai pasokan, akan sulit menemukan pola rumit, anomali, dan penyimpangan yang dapat menandakan aktivitas penipuan, pesanan fiktif, transfer dana tidak sah, dan berbagai manipulasi transaksi. Namun, algoritma AI mampu mempelajari data anomali dengan sangat baik, sehingga bisa mengetahui lebih dini jika terjadi kemungkinan fraud. Cliff effect adalah fenomena sesaat rantai pasokan yang menggambarkan adanya fluktuasi permintaan di tingkat retail, yang dapat menyebabkan fluktuasi permintaan di tingkat grosir, distributor, produsen, dan pemasok bahan baku. Kesalahan pembacaan prediksi permintaan pasokan menyebabkan fluktuasi harga di tingkat retailer dan distributor. Misalnya, ada pembacaan permintaan pembelian suatu tipe item yang tiba-tiba melonjak. Customer retail kemudian melakukan permintaan ke distributor, yang menyebabkan distributor meminta kepada produsen untuk memproduksi lebih banyak. Namun, pada saat stok meningkat, ternyata permintaannya menurun, sehingga distributor atau retailer melakukan sell besar-besaran. Algoritma AI mampu memprediksi berapa jumlah stok yang terbaik, sehingga pada saat permintaan naik, stok tetap memadai. Namun, pada saat permintaan menurun, stok gudang tidak overload. Dynamic pricing merupakan strategi yang dilakukan dengan menetapkan harga fleksibel dari suatu produk yang bergantung pada kondisi market. Harga otomatis diturunkan pada saat permintaan rendah dan harga dinaikkan pada saat permintaan tinggi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimal dengan mempelajari tren-tren fluktuasi permintaan di masa lalu untuk memprediksi di masa yang akan datang. Integrasi ekonomi domestik dan global melalui peningkatan teknologi digital AI dan peningkatan kualitas SDM logistik akan mampu menekan biaya logistik. Di antaranya, dalam biaya transportasi, biaya pergudangan, biaya inventory, dan biaya administrasi. Penggunaan AI dalam bidang logistik memberikan dampak yang positif terhadap produktivitas rantai pasokan, di antaranya mereduksi pekerjaan rutin dan juga penghematan biaya dari serba manual menjadi mekanik. Tahun 2045, Indonesia diprediksi memiliki bonus demografi di mana sebanyak 70% penduduk berada dalam usia produktif. Tentu saja, ini adalah tantangan tersendiri jika banyak pekerjaan yang dapat tergantikan oleh sistem berbasis AI. Maka, kemanakah manpower kita bisa bekerja? Wah, bukan main kan ya?
Mungkin ada yang amazing atau justru merasa terancam akan penjajahan AI di dunia nyata ini. Ketika perubahan ini tidak direspon oleh peningkatan kualitas tenaga kerja, maka akan menyebabkan pengangguran struktural yang permanen. Banyak pekerjaan yang berada di antara pekerjaan padat pengetahuan dan padat karya akan tetap berada di bawah ancaman besar kecerdasan buatan. Untuk mengembangkan keahlian yang ada, kita juga harus memiliki soft skills seperti cara komunikasi yang efektif, kemampuan bernegosiasi, inisiatif, problem solving, dan leadership. Jangkauan keilmuannya lebih luas. Namun, dengan latihan sedemikian, 22 tahun ke depan Indonesia akan dipenuhi oleh orang-orang cerdas yang akan membawa Indonesia maju dan sejajar dengan negara-negara besar di dunia. Jadi, siapkah kita menyongsong 2045 dengan kemampuan AI? Ingat, AI adalah co-pilot. Pilotnya adalah kita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.